Halo Sobat Kisiners, kembali lagi dalam Nutri Talk Update. Kali ini aku akan membahas terkait konstipasi atau yang sering disebut dengan sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah suatu keadaan sulit defekasi dalam 2 minggu atau lebih yang meliputi berkurangnya frekuensi defekasi atau meningkatnya konsistensi feses yang menyebabkan nyeri saat defekasi. Konstipasi dapat dirasakan oleh semua umur, baik anak-anak sampai lanjut usia. Gejala konstipasi disebabkan menurunnya gerakan peristaltik usus sehingga menyebabkan konsistensi feses menjadi keras dan usus tidak dapat mendorong kotoran atau feses ke arah rektum. Faktor-faktor seperti mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dan kurangnya aktivitas fisik dapat terjadinya konstipasi. Pada orang normal, proses pergerakan peristaltik usus terjadi selama 24 sampai 48 jam. Pada pasien konstipasi, pergerakan peristaltik ususnya melambat sehingga frekuensi defekasi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Konstipasi sering disertai feses yang keras, defekasi terasa nyeri, dan rasa pengosongan perut tidak sepenuhnya. Sembelit yang berat atau cukup hebat disebut juga dengan obstipasi. Apabila seseorang menganggap remeh obstipasi ini dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal. Berikut adalah gejala konstipasi, yaitu frekuensi buang air besar atau BAB lebih jarang dari biasanya atau kurang dari 3 kali dalam seminggu. Tinja sulit keluar, nyeri ketika BAB, harus mengejan saat BAB, tinja terlihat kering, keras atau bergumpal, buang air besar terasa tidak tuntas, sensasi mengganjal di rektum atau bagian akhir usus besar, kemudian perut kembung, mual, kram atau sakit di perut, dan yang terakhir perlu bantuan untuk mengeluarkan tinja seperti menekan bagian perut atau menggunakan jari untuk mengeluarkan tinja dari usus. Beberapa penyebab konstipasi adalah yang pertama, penyumbatan di usus besar atau rektum. Penyumbatan tersebut dapat memperlambat atau menghentikan pergerakan tinja. Antara lain robekan kecil di kulit sekitar anus atau visura ani, penyumbatan di usus atau obstruksi usus, kanker usus besar, penyempitan usus besar, kanker di perut yang menimbulkan tekanan pada usus besar, kanker rektum, dan rektum menonjol dari dinding belakang vagina. Dan yang kedua, gangguan saraf di sekitar usus besar dan rektum. Dan yang ketiga, gangguan pada otot panggul. Dan yang terakhir, gangguan hormon. Beberapa faktor resiko konstipasi adalah pertambahan usia, jenis kelamin wanita, terutama ketika hamil dan setelah melahirkan, dehidrasi, pola makan rendah serat, kurang aktif bergerak, efek samping dari obat seperti obat pencahar, antasida, anti kejang, antidepresan, antagonis kalsium, diuretik, suplemen besi, dan obat untuk penyakit Parkinson. Kemudian adanya gangguan mental seperti kecemasan atau depresi, menahan keinginan untuk buang air besar, yang terakhir pernah menjalani operasi perut atau panggul. Sementara pada bayi dan anak-anak, konstipasi dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu kurang minum dan konsumsi makanan berserat, khawatir atau cemas terhadap sesuatu, dan yang terakhir cemas atau tertekan pada saat berlatih buang air besar. Nah, bagi kamu yang mengalami konstipasi atau sembelit, aku akan beritahu kamu bagaimana cara penanganannya. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Penanganan pertama konstipasi adalah dengan mengubah pola gaya hidup yang sehat, seperti minum air putih dan rutin berolahraga. Dan yang kedua, pengaturan diet. Syarat dietnya adalah cukup kalori dan protein, tinggi vitamin, terutama tiamin dan vitamin B kompleks, serta mineral untuk memelihara kekuatan otot seluruh pencerna. Banyak konsumsi cairan sekitar 2-2,5 liter sehari untuk memperlancar defekasi. Minum sebelum makan dapat merangsang peristaltik. Yang terakhir, tinggi serat dan bahan makanan yang dapat merangsang peristaltik usus. Anjuran serat berdasarkan AKG tahun 2013 pada usia di atas 10 tahun adalah sekitar 25-30 gram per hari. Sedangkan pada anak-anak yang berusia 1-10 tahun adalah 16-26 gram per hari. Nah, bagi kamu yang mengalami konstipasi atau sembelit, disarankan banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Berdasarkan data Riskesdas tahun
2018, prevalensi nasional kurang makan buah dan sayur pada penduduk Indonesia dengan usia di atas 10 tahun adalah 95,5%. Cukup banyak ya. Penanganan selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan. Jika perubahan gaya hidup tidak dapat mengatasi sembelit, dokter biasanya akan meresepkan obat pencahar. Dan penanganan yang keempat adalah latihan otot panggul. Jika diperlukan, pasien juga dapat melatih otot panggul untuk mempermudah BAB. Latihan yang bisa dilakukan adalah terapi biofeedback, yaitu dengan memasukkan kateter ke dalam rektum untuk mengukur ketegangan otot rektum. Pada latihan ini, pasien akan dituntun untuk mengencangkan atau mengendurkan otot panggul dengan bantuan suara atau lampu. Suara atau lampu ini akan memberikan tanda saat otot telah mengendur. Dan yang terakhir adalah penanganan operasi. Untuk mengatasi konstipasi akibat obstruksi usus, robekan pada anus atau fisura ani, atau prolaps rektum, dokter akan melakukan prosedur operasi. Operasi juga dilakukan bila konstipasi disebabkan oleh kanker pada usus besar, rektum atau anus. Baiklah, itu dia pembahasan terkait sembelit atau konstipasi. Bagi kamu yang menderita hal ini dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan terkait sembelit atau konstipasi dengan cara menuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar. Sekian dari aku, thank you for watching, see you the next video, bye-bye!